Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kok kayaknya masih pada lemes? Aku belum sarapan. Belum, Bu. Yaudah, nanti selesai kelas ini sarapan ya. Ya, Bu, dihentikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan Ibu absensi terlebih dahulu. Ilham Ibrahim, Hadir. Salihah, Hadir, Umi Nikmah, hadir, Nurul Husna. hadir. Baik, semuanya hadir ya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingat pertemuan yang kemarin kita membahas soal apa? Baik, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Apakah ada yang ingat akhlak terpuji itu ada apa? Apa saja? Tidak. Mas Ilham juga tidak tahu. Menolong sesama, Tidak. gotong royong, Terus apalagi? Konangan. Ya, oh itu, apalagi? tawakal, Ya. Baik, sekarang Ibu akan membahas tentang sabar. Coba Mbak Salihah dibaca terlebih dahulu. sabar. Secara bahasa, sabar berasal dari kata sobaro yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, yaitu menahan diri dari kesusahan dan menjaga lisan dari celaan, serta menahan anggota badan dari berbuat dosa. Baik, jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan yang mana daya positif tersebut yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping ini pula bahwa sabar merupakan suatu kekuatan yang mana dapat menghalangi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Orang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi ataupun tidak mengenakan dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita mengambil cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu dicela, diolok-olok oleh kaum Quraisy. Beliau sama sekali tidak membalas atau dendam ataupun hal apapun. Beliau tetap sabar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini memberikan contoh terhadap kita semua, yaitu untuk berperilaku sabar meskipun kita dicela, diolok-olok oleh orang lain. Baik, selanjutnya yaitu makna sabar. Sabar adalah sikap yang tahan atau tidak mudah lekas marah terhadap cobaan yang diberikan Allah kepadanya atau kepada hambanya. Sabar juga merupakan pilar kebahagiaan seseorang hamba, yaitu dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Jadi orang sabar itu dia mau diapakan oleh orang yang tidak baik perilakunya kepada orang sabar, dia tetap tidak akan berperilaku
tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku sabar. Mas Ilham tolong dibaca. Ciri-ciri perilaku sabar. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain, yang pertama memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Yang kelima, selalu menghormati orang lain, yaitu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Yaitu bisa kita cermati ciri-ciri perilaku orang sabar itu ya yang sudah dibacakan oleh Mas Ilham, yaitu memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Jadi meskipun kita berada di lingkungan yang membuat kita emosi, itu kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Yang kedua yaitu tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi oleh orang lain. Yaitu kita tetap berpikiran yang positif. Jadi kalau semisal ada yang tidak suka dengan kita, ya kita tetap mungkin hari ini memang mungkin dia tidak suka dengan kita, tapi kita tetap tidak boleh membalas, tapi kita malah justru seharusnya kita memberikan perilaku yang baik terhadap orang yang tidak baik terhadap kita. Nanti pastinya kan lama-kelamaan orang tersebut pasti juga akan luluh dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Yang ketiga yaitu tidak mau menyakiti orang lain. Jadi orang sabar itu tidak mungkin dan bisa dipastikan dia tidak akan menyakiti orang lain, karena dia sudah tahu, karena perilaku sabarnya itulah yang membuat dia tidak ingin berbuat jahat seperti orang lain yang berbuat jahat terhadap dirinya tersebut. Yang keempat yaitu memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Jadi sudah bisa dipastikan orang sabar itu memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau misalkan orang sabar dia dalam berkata itu tuh sopan, tidak sembarangan atau sembrono ya. Dan yang terakhir yaitu selalu menghormati orang lain, yaitu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi orang sabar itu dia tidak akan berbicara untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Jadi dia lebih baik diam daripada dia kalau misalkan ngomong itu malah menyakiti orang lain. Jadi kita juga harus berpikir seperti ini. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, paling tidak kita juga harus menanamkan kepada diri kita juga harus bisa menghormati orang lain. Jadi biar orang lain tersebut kita juga bisa dihormati. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Untuk membiasakan diri agar berperilaku sabar, maka hal-hal yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah itu tidak bisa atau jangan dengan pas kita tuh lagi hati kita tuh lagi dongkol, kita lagi marah, itu kita terus menyelesaikan masalah itu tuh malah tidak menyelesaikan, malah yang ada malah menambah masalah. Yang kedua yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi bisa dipastikan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, pasti kita juga
mengerti teman kita. Oh, kan teman saya orangnya seperti ini, berarti saya harus berperilaku seperti ini, berarti saya harus berucap seperti ini. Jadi tidak sembarangan supaya tidak menyakiti hati orang lain atau teman kita. Yang terakhir yaitu kita juga harus yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah. Jadi sudah bisa dipastikan ya, orang sabar itu berarti memperlakukan kalau memang dia memiliki sifat yang baik, yang bisa dan boleh dicontoh oleh orang lain, yaitu sabar tersebut. Jadi dari sini apakah sudah ada yang mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi atau ada yang ingin bertanya? Ya, Mas Ilham. Izin bertanya Bu, apa hikmah dibalik kesabaran? Baik, terima kasih untuk Mas Ilham. Yaitu Ibu akan menjawab hikmah dari perilaku sabar, yaitu kita bisa mendapatkan akhir yang baik. Orang yang senantiasa bersikap sabar dan tawakal terhadap suatu hal yang terjadi pada dirinya, maka hikmah sabar yang akan dia dapatkan adalah memperoleh hasil yang baik dari Allah. Jadi kalau misalkan kita menanamkan hal-hal baik pada diri kita, sudah pasti nantinya kita juga akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang baik-baik juga. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dibuka buku paketnya halaman 85. Itu di situ kan ada soal, tolong dikerjakan ya. Ibu tunggu sampai jam 9:30. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Belum. Baik, kalau begitu soal tersebut bisa dijadikan tugas untuk di rumah ya. Untuk pertemuan minggu depan, tugasnya dikumpulkan di meja Ibu tunggu ya. Ya sudah. Mungkin hanya pada pertemuan kali ini mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam Ibu bertutur kata ada yang salah, Ibu minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian selalu diberikan nikmat sehat. Baik, untuk pertemuan minggu kali ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi